Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BDK Malang, bertemu kembali dengan saya, Mbak Retno, dalam podcast BDK Malang, Cangkruk, Bincang Ringan Keuangan Negara. Pada episode kali ini, kita masih akan membahas tentang pengembangan sumber daya manusia dengan tema metode, assessment center, dan alat ukurnya. Dan telah hadir di depan saya di studio podcast BDK Malang, yaitu Ibu Widyarini, psikolog sekaligus Widya Iswara Baladiklat Keuangan Malang. Selamat pagi Bu Widyarini. Selamat pagi Bu Retno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan disapa sahabat BDK Malang Ibu. Ya. Assalamualaikum sahabat BDK Malang. Semangat, sehat dan bahagia buat kita semuanya. Amin. Baik, terima kasih. Amin, amin, amin. Sahabat BDK Malang, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Harus sehat, sehat, dan sehat. Nah, Amin. baik Bu Widyarini, pada episode sebelumnya, sahabat BDK Malang, kita telah mendapatkan penjelasan dari Bu Widyarini terkait dengan assessment center. Kemudian pada episode sekarang ini, kita akan lebih fokus kembali sahabat BDK Malang, yaitu metode ya. Dalam assessment center itu metodenya apa saja, kemudian alat ukurnya seperti apa. Nah, kemarin Bu Widyarini sudah menjelaskan secara sedikit ya kepada kami semua sahabat BDK Malang khususnya, yaitu ada 4 metode dalam assessment, yaitu metode inventory, kemudian metode simulasi, metode penugasan, dan yang keempat adalah metode wawancara. Nah, pada kesempatan ini kita akan mendapatkan penjelasan secara lebih jelas dari Bu Widyarini. Apa sih metode-metode itu tuh apa saja? Kemudian bagaimana kita akan diapakan gitu kalau secara ilmu mungkin alat ukurnya apa. Nah, bagi kita tuh diapain aja. Nah, seperti itu. Kita akan mendengarkan penjelasannya satu demi satu. Baik Bu Widyarini, monggo bisa dijelaskan yang pertama, apakah itu metode inventory dan apa saja yang akan digunakan dalam metode itu sebagai alat ukurnya. Silakan. Oke, baik, terima kasih Mbak Retno. Sahabat BDK Malang yang saya cintai, jadi ketika kita menjelaskan ini, sebenarnya ini metode dan alat ukur yang umum digunakan, tetapi di dalam khusus di dalam acara podcast ini saya mengambil sumbernya dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 219 PMK 01 tahun 2017 tentang penilaian kompetensi manajerial melalui assessment center di lingkungan Kementerian Keuangan. Tapi secara umum sekali lagi Mbak Retno ya, bahwa ini berlaku umum sebenarnya, artinya di lingkungan unit organisasi lain saya kira juga menggunakan metode-metode yang sama ya, cuma nanti mungkin alat ukurnya saja yang secara spesifik barangkali ada perbedaan, betul, secara substansinya ya, jadi misalkan penugasannya, macam penugasannya dan sebagainya, tapi secara umum metode dan alatnya sama. Baik. Betul. Nah, demikian sahabat BDK Malang ya, nih bukan hanya Kementerian Keuangan, tetapi ini secara rincinya ada yang dijelaskan adalah di Kementerian Keuangan. Silakan lanjut Bu ya. Terima kasih. Tadi sudah disebutkan sama Mbak Retno ya, ada 4 metode gitu ya. Ada metode inventory, ada metode simulasi, ada metode penugasan atau assignment, dan metode wawancara. Nah, ini kita yang pertama bahas metode inventory terlebih dahulu ya. Nah, metode inventory itu merupakan suatu metode yang kita gunakan agar kita mendapatkan informasi mengenai karakteristik kepribadian Mbak Retno. Jadi, ya, dan sahabat BDK Malang. Assessment-nya nah, melalui pendekatan penggambaran preferensi diri atau self report. Ya, jadi ini biasanya kayak semacam kita mengisi kuesioner gitu ya, mengisi kuesioner tentang kepribadian, kesukaan kita apa aja, yang paling tidak kita sukai, yang paling kita sukai, misalkan ya, kebiasaan kita seperti apa. Nah, seperti itu gitu. Jadi di dalam metode inventory ini apapun jawabannya benar gitu ya. Jadi nggak usah takut bahwa yang jawaban saya salah gitu ya. Di dalam metode inventory karena hanya untuk memotret kita, betul, ya, jadi report tadi ya. Betul, self report. Jadi yang paling bagus jawabannya yang seperti apa? Ya yang sesuai dengan situasi, kondisi, preferensi kita gitu. Jadi yang paling sesuai dengan diri kita itulah yang paling bagus. Artinya benar-benar nanti menggambarkan
potret diri kita. Jadi nggak perlu mengada-ada Bu ya. Oh Kalau iya, betul. membayangkan saya akan menjadi seperti B gitu. Oh kan. iya, nanti Seperti tidak itu ya. menjadi diri sendiri. Oke. Gitu ya. Nah, ada beberapa alat yang digunakan gitu ya. Ada 16 personality factor atau 16 PF, misalkan ada MBTI atau Myers-Briggs type indikator, ada yang disebut dengan Papikostik ya, ada kita menggunakan DISC ya. Mungkin teman-teman di antara teman-teman sudah pernah dan sering gitu ya mendapatkan inventory semacam itu ya, dominance, influence, steadiness, dan compliance gitu ya, atau disebut dengan DISC. Kemudian juga ada inner view, atau juga bisa digunakan alat-alat inventory lain yang terstandarisasi. Artinya terstandarisasi itu memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang bagus sebagai sebuah alat ukur. Kemudian juga bisa juga kita mengisi rekam jejak gitu ya, atau track record atau preferensi kita. Jadi kayak daftar riwayat hidup. Nah kalau ini kan nggak bisa contek-contekan kan ya, jadi makanya tidak ada yang salah gitu. Jadi yang paling betul, gitu betul ya. yang paling betul, yang paling benar adalah yang ketika kita merespon itu sesuai dengan keadaan diri kita sendiri begitu. Jadi tujuannya memang untuk mendapatkan gambaran ya dari metode inventory ini, Pak. Iya. Baik. Kemudian yang kedua adalah metode simulasi gitu Bu ya. Nah, metode simulasi itu mungkin bisa dijelaskan apa dan seperti apa saja yang akan dilakukan di dalam metode simulasi, Bu. Iya, oke. Baik. Nah, sobat BDK Malang, Mbak Retno sekalian, di dalam metode simulasi ini asesor akan meminta asesi untuk melakukan suatu aktivitas yang berkaitan dengan situasi real di dalam pekerjaannya. Berarti terkait dengan pekerjaan kalau Betul, sekarang Bu ya, terkait di dengan simulasi pekerjaan. ya. Nah, harapannya apa? Agar perilakunya dia selama mengerjakan tugas-tugas itu tersebut ya, itu bisa muncul ya di dalam proses simulasi tersebut gitu. Jadi dari sini semacam representasi perilaku sehari-hari di dalam dia melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, ini kemudian kan diobservasi nih sama si asesor tadi gitu. Nah, di dalam metode simulasi itu agar bisa tercapture gitu ya kompetensinya, maka alat yang digunakan atau kita disuruh ngapain ngapain aja gitu Bu. Yang pertama kita diberi penugasan. Nah, telaah berkas-berkas, atau kalau di dalam bahasa assessmentnya ya disebut dengan in basket exercise gitu. Jadi kita diberikan satu berkas penugasan gitu ya. Kemudian terkait pekerjaan Bu. Iya, betul, betul. terkait dengan pekerjaan. Di situ ada masalah manajerialnya. Ya, situasi pekerjaannya seperti apa, kemudian si asesi ini diminta untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada di dalam berkas-berkas tersebut gitu ya. Kemudian yang kedua bisa juga dengan diskusi kelompok tanpa pimpinan gitu. Jadi diskusi tanpa pimpinan. Iya, gitu jadi ya. pokoknya ini ada kelompok gitu ya, kemudian dikasih persoalan gitu ya, silahkan itu didiskusikan bersama gitu betul. ya. Nah, nanti akan dinilai bagaimana interaksi selama diskusi tersebut gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah dengan role play atau bermain peran, tapi ini bermain peran dalam konteks manajemen gitu. Jadi mungkin salah satu ada yang berperan jadi atasan, kemudian si asesi bisa berperan asesor bisa berperan jadi bawahannya. Nah, bagaimana dia berinteraksi atau memainkan peran sebagai atasan tersebut. Nah, misalkan seperti itu. Jadi itu di dalam metode simulasi. Ya, jadi udah ada gambaran ya, jadi suruh ngapain aja. Berapa Bu ya? Ada 3 tadi ya kalau bisa saya simpulkan. Betul. Pertama adalah tugas-tugas, kemudian diskusi dalam kelompok, tapi kemudian tidak ada pimpinannya. Tidak ada pimpinannya. Kemudian yang ketiga adalah bermain peran. Gitu ya. Jadi memerankan sebagai apa gitu ya. Betul, dalam konteks manajerial ya tentunya. Iya. Ini dalam konteks ya manajerial dan untuk melihat bagaimana seseorang dalam bekerja gitu ya, perilaku dalam pekerjaannya. Kalau yang metode inventory tadi kan untuk kepribadian ya, motret seperti apa sih gitu ya. Nah, baik. Menarik sekali nih. Semakin kita paham ya sahabat BDK Malang, jadi paham tadi pertama disuruh di inventory, kemudian yang kedua di simulasi.
Nah, kemudian yang ketiga Ibu tadi adalah penugasan. Nah, ini kalau Ya. penugasan ini kan tadi saya agak bingung nih. Kalau saya baca penugasan bedanya dengan metode yang simulasi tadi pertama kan juga penugasan Bu ya. Iya. Atas telaah berkas gitu ya tadi. Nah, kalau di sini apa Bu bedanya Bu? Ya, baik, kalau terkait dengan metode penugasan di sini, Mbak Retno dan juga sahabat PDK Malang sekalian, ini adalah metode evaluasi dengan cara memberikan penugasan. Memang hampir sama ya, namanya tadi Iya, memberikan namanya aja yang penugasan ya. namanya. Namun kontennya sedikit berbeda, Oke, gitu gimana, ya. Bu? Kalau yang tadi terkait dengan metode simulasi tadi, itu adalah telaah berkas-berkas. Jadi dia diberikan beberapa berkas gitu ya. Kemudian di sana ada permasalahan manajerial itu disajikan dalam bentuk tertulis gitu ya. Kemudian ada tergambar situasi di dalam pekerjaan tersebut. Kemudian si asesi diminta untuk menyelesaikan permasalahannya. Ya, itu kayak apa nih? Kayak kasus gitu ya. Gampangnya aja kayak kasus gitu. Nah, kalau yang metode penugasan di sini adalah mereka diberikan tugas-tugas yang mengharuskan si asesi ini melakukan analisa terhadap kasus, evaluasi diri, betul, atau tugas-tugas lain yang menampilkan potensinya, gitu. Nah, mungkin akan lebih jelas kalau saya memberikan contohnya aja ya, alatnya. Betul. Contohnya analisa kasus. Jadi kasus ya kalau ini lebih betul. ya, emang lebih butuh pemahaman ini ya. Ya, jadi dia diberikan sebuah kasus, kemudian dia menganalisis ini permasalahannya di mana, gitu ya. Kemudian bagaimana cara menyelesaikan. Nah, setelah itu dia nanti akan mempresentasikan hasil dari telaah dia analisanya tadi dipresentasikan. Ya, termasuk bagaimana solusinya gitu. Ya, bagaimana solusinya nanti dia akan mempresentasikan di depan si asesor tadi gitu. Nah, jadi kan berarti ini ada kemampuan daya analisa dia gitu ya terhadap case yang ada di situ, kemudian bagaimana pemecahannya. Nah, nanti di situ akan bisa dilihat nih, dia bisa menggunakan berbagai metode kan, ada mungkin pakai analisis SWOT lah, atau mungkin pakai analisis teknik analisis yang lain. Jadi harus paham teknik analisa ya di dalam hal ini ya Bu ya. Betul. Jadi ketika dia menyelesaikan sebuah kasus itu dia dasarnya harus menggunakan apa salah gitu satu ya. salah satu alat analisis ya, apalah yang bisa dia pergunakan gitu ya, bisa dia pergunakan untuk menganalisis sebuah permasalahan sampai kemudian dia ini loh solusinya karena permasalahannya seperti ini, ada beberapa alternatif dan inilah alternatif yang setelah dia pertimbangkan maka inilah alternatif yang paling sesuai untuk memecahkan masalah tersebut misalkan gitu ya. Ini dibutuhkan pemahaman yang lebih luas ya, karena harus ada dasarnya tadi ya, dia pakai alat analisa apa untuk menyelesaikan tugasnya gitu ya, untuk bisa mengerjakan tugas dan menyampaikan presentasinya nih bahwa dia sudah mengerjakan atas kasus ini dia melakukan ini gitu Bu ya. Jadi ini penting sekali nih sahabat PDK Malang untuk tahu ini ya. Harus siap-siap nih, paham juga nih dalam pengambilan keputusan. Betul. Jadi di situ udah ketahuan ya, di situ bisa apa yang bisa asesor akan bisa ngambil kompetensi apa nih yang bisa dilihat dari situ ya, kemampuan problem solvingnya jelas dia dapet kan gitu ya, bagaimana dia mulai dari mengidentifikasi permasalahan kan gitu ya, kemudian melakukan analisisnya, kemudian dia menyusun alternatifnya gitu ya, dan dia mengambil keputusan di situ. Oke, baik. Yang terakhir Bu Widyar ini adalah metode wawancara. Betul. Nah, ini metode wawancara itu sebetulnya seperti apa juga sih? Apa sekedar tanya jawab atau bagaimana Ibu? Ya, jadi memang betul ya tanya jawab, tapi tidak sekedar tanya jawab karena tanya jawabnya adalah tanya jawab yang terstruktur gitu ya. Karena di sini kita akan menggali informasi secara langsung dari asesi dengan teknik tanya jawab tertentu ya, yang umum digunakan adalah disebut dengan BEI atau Behavioral Event Interview Technique ya. Di sini akan disusun pertanyaan itu disusun sedemikian rupa ya. Biasanya sih nanti akan berkaitan dengan pendekatan yang misalkan situasinya seperti apa gitu kan, kemudian targetnya seperti apa, aksi yang dilakukan pada saat situasi tersebut seperti apa, dan
termasuk juga pernah ngalamin kendalanya, bagaimana menyelesaikan kendala-kendala tersebut, ya seperti itu. Kemudian juga bagaimana hasilnya. Nah itu biasanya di teknik wawancara itu akan ditanyakan dengan pendekatan BEI semacam itu. Jadi memang sudah terstruktur Bu ya. Betul, Apa yang ditanyakan tuh sudah ada dan benar dibuat berdasarkan atas urutan yang memang sudah sesuai dengan yang mau dilihat ya. Iya, jadi betul. nggak sekedar tanya nama, alamat, nggak seperti itu ya, tapi terkait atas pekerjaan itu ya. Termasuk pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tadi data-data dan informasi yang diperoleh dari metode-metode sebelumnya. Jadi sebagai betul ya, sarana untuk mengkonfirmasi aja gitu ya. Misalkan si asesor tadi melihat kok seperti ini gitu ya. Nah, kemudian dia bisa menanyakan yang terkait dengan tadi ada hal-hal yang menarik atau hal-hal yang perlu digali lebih dalam gitu ya dari perilaku-perilaku yang muncul ya, informasi atau data dari metode-metode yang lainnya tadi. Itu sekaligus untuk konfirmasi gitu. Nah, luar biasa Bu Widyar, ini penjelasan yang sangat jelas ya buat sahabat BDK Malang, sehingga sahabat semua sudah memahami 4 metode dalam assessment dan tahu tadi alat ukur yang digunakan, sehingga mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal bagi semua sahabat BDK Malang dalam assessment yang akan sahabat BDK Malang jalani. Baik Bu Widyarini, sebelum kita tutup barangkali ada closing statement dari Bu Widyarini, silakan Ibu. Oke, terima kasih Mbak Retno, sahabat BDK Malang sekalian. Setelah kita mengetahui metode dan alat ukurnya, atau gampangnya kalau kita di assess itu diapain aja sih gitu ya, atau disuruh ngapain aja sih, setidaknya ini bisa memberikan gambaran buat teman-teman sekalian sehingga tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas gitu ya. Yang penting kita persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Tentu persiapannya adalah sehat ya. Kemudian juga kita sudah tahu bahwa nanti kita gampangnya mau dipotret ya, tampillah dengan tampilan yang terbaik gitu ya. Mohon maaf tanpa bermaksud manipulasi ya, tetapi benar-benar nih kita menunjukkan gitu ya. Kita menunjukkan, bahkan kalau saya mendapatkan ini Bu Retno, salah satu pesan dari seorang asesor gitu ya, kita mungkin saat itu boleh sombong dikit gitu ya. Sombong dalam pengertian gini, dalam kultur kita kadang-kadang kita tuh sungkan mengakui gitu ya, sungkan menunjukkan bahwa ini loh saya gitu. Nah di dalam assessment kita harus tunjukkan gitu. Kalau kita memang seperti itu ya, tunjukkan sebenar-benarnya kita, karena dengan begitu potretnya nanti akan benar-benar potret yang sesungguhnya, menggambarkan diri kita yang sesungguhnya. Itu yang paling bagus. Dengan ketika kita tahu potret kita yang sesungguhnya, maka nanti proses pengembangan dari hasil kompetensinya yang kemarin udah kita bahas, mau ke arah mana nih? Oh ternyata seperti bercermin, gitu. Kalau yang bagus ya mana yang itu bagus berarti harus dikuatkan, masih ada yang kurang berarti di situ kita harus mengupayakan pengembangannya. Jadi tampillah apa adanya, gitu. Baik, terima kasih Bu Widyarini yang sudah menjelaskan dengan baik sehingga kita semua paham sahabat BDK Malang ya. Intinya adalah kalau saya boleh mengambil kesimpulan, persiapkan diri dengan baik dan tampillah dengan yang terbaik ketika sahabat BDK Malang menghadapi assessment center. Baik, menghadapi assessment ini. Baik, terima kasih Bu Widyarini dan sampai ketemu lagi di episode terkait dengan pengembangan sumber daya manusia ya, terkait dengan assessment dan episode-episode yang lainnya nanti. Baik sahabat BDK Malang, sampai di sini dulu tema kita tentang assessment, metodenya dan bagaimana mengukurnya. Akan kita ketemu lagi dalam episode-episode yang lain dan tetap semangat, tetap sehat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.